Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Selamat malam. Waalaikumsalam Bu April. Baik Bu April. Sehat Bu April? Alhamdulillah masih sehat Bu. Meskipun sekarang lagi itu Bu, posisi KPPS. iya rame-ramenya pemilu persiapan. Jadi harus Semangat, sehat. semangat. Iya. Mohon maaf Bu, eh, saya mengganggu malam-malam di waktu istirahatnya Bu Eni. Oh, Mohon enggak apa-apa. izin. Senang bisa membantu Bu April. Nggih, Bu. Mohon maaf, saya mohon izin ingin mewawancarai Bu Eni karena saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Dan kebetulan salah satunya Bu Eni yang saya pilih setelah kepala sekolah saya, Bu. Ini Nggih. di sini saya ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya ajukan tentang dilema etika atau bujukan moral. Nggih, siap. Monggo Bu April. Nggih, mohon izin saya mulai pertanyaannya nggih, Bu. Monggo. Nggih. Pertanyaan pertama nggih, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kebetulan kalau masalah kasus-kasus itu memang banyak ya Bu April ya. Nggih. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah memetakan dulu tentunya, apakah ini kasusnya itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral gitu loh. Nah, misalnya di sekolah saya contoh ya Bu April ya, di mana kita harus melaksanakan program-program disiplin ASN yang kemarin diluncurkan Dinas Pendidikan itu ya. Nah, ini selaras dengan di tempat saya tentunya Bu April. Ini Nggih. ada di PPSD saya, kemudian ada di guru PJOK saya yang kebetulan ini kasusnya ini sulit hadir lebih pagi dari biasanya dengan beberapa alasan gitu loh. Nah, dan alasannya ini memang masih masuk akal lah, diantaranya harus mengantar anaknya dulu ke sekolah, kemudian yang PPSD saya itu ngantar istrinya ke pasar gitu. Nah, cuman kalau saya membiarkan ini juga baik kan buat keluarganya, ya kan? Betul, Bu. Betul sekali. Nah, kemudian unsur keadilannya kalau saya biarkan ini nggak adil bagi yang lain yang bisa tepat waktu gitu loh. Nggih. Nah kan, nah ini dilema juga buat saya harus bagaimana. Akhirnya kita buatlah kesepakatan pada saat rapat ini kita launchingkan bersama, kemudian akhirnya memutuskan apa? Membuat jadwal pembina upacara beserta absensinya gitu loh. Akhirnya ketertibannya ada di situ. Nah, ketika upacara bendera itu hadir, yang PPSD-nya, guru PJUK-nya juga hadir, tanpa ada rasa iri-irian lagi di antara Bapak Ibu guru yang lain gitu loh. Ini kan, gitu. Kemudian tanpa ada alasan lagi, saya yang ini Bu, saya yang itu gitu, dan saya enggak perlu langsung ngomel-ngomel begitu, enggak. Akhirnya ketemu kan jalan keluarnya. Nggih. Nah, kemudian yang misalnya bujukan moral pun itu ketika ada penawaran ini Bu, kemarin itu apa, kayak LKS gitu kan, nanti bonusnya begini Bu, yang SD ini loh, mau ya SD ini, oh enggak Bapak, itu kan sudah apa ya, di Dinas Pendidikan sudah dilarang, akhirnya saya juga apa ya, ya sesuai prosedur saja akhirnya. Enggak apa-apa, saya enggak menggunakan LKS, kita sudah memenuhi ini, rencana kita seperti ini. Itu sebenarnya saya juga gini, guru-guru ada yang butuh juga kan gitu loh. Tapi Iya. karena ini sudah mengenai ranah hukum juga, akhirnya ya Iya, Bu. saya putuskan tidak gitu. Nah, itu yang sulit memang, Bu.
Dilema juga kan? Iya. Padahal kan itu Bu ya, Bu, untuk guru-guru juga butuh LKS atau buku itu Bu ya, untuk Iya, meringankan beban tidak mereka hanya guru Bu, murid yang perlu. Kalau di daerah saya mengerti. itu kan pedalaman yang notabene bukunya untuk yang misalnya kita pemenuhannya itu masih kurang gitu loh. Jadi bos juga tidak bisa mengcover itu gitu, nggak nutuk dari itu. Akhirnya ya itu tadi kita mencari cara lain. Misalnya kalau LKS nggak bisa berarti kita harus kreatif gitu kan. Akhirnya saya yang mau membina teman-teman untuk bisa lebih kreatif. Jadi tidak menjaga no LKS gitu loh. Saya, Akhirnya begitu. baik Bu, izin untuk menambah pertanyaan lagi. Nggih, monggo Bu April. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nggih nggih. Ini pada saat itu saya berusaha melihat dari unsur ini Bu, urgensinya dan hierarki kepemimpinannya gitu loh Bu ya. Contoh, ketika saya ada kasus, ada kegiatan KKG Guslah yang mendadak loh Bu, tidak sesuai dengan program kan gitu. Kemudian Hmm. dilaksanakannya itu bersamaan dengan kegiatan saya ada pendampingan dari pengawas yang harus hadir di sekolah saya. Sama-sama baiknya kan, KKG Guslah Betul, Bu. baik. Nah, kemudian di pendampingan pendampingan pengawas ini juga baik. Saya perlu juga konsultasi dengan pengawas masalah kegiatan P5 di SD saya gitu loh. Nah, akhirnya saya memutuskan gini, ini yang mendadak ini adalah kegiatan KKG-nya. Akhirnya saya koordinasi dengan ketua KKG Guslahnya, saya izin untuk terus melaksanakan program saya dengan pengawas yang hadir di sekolah saya, tapi saya juga mengutus salah satu guru di tempat saya untuk tetap mengikuti kegiatan KKG Gusla sebagai tindak lanjut dari langkah yang undangan KKG Gusla yang mendadak tadi. Saya kirim satu guru Bu untuk saya tidak ketinggalan informasi di kegiatan KKG. Juga saya tetap melaksanakan pendampingan pengawas di lembaga saya sendiri. Nah, jadi kan sama-sama berjalan gitu loh. Iya, betul. Mana yang lebih berat saya dulu kan berarti lembaga saya dulu saja. Ini yang lebih urgent, yang lebih perlu. Kemudian yang lebih dahulu diprogramkan adalah kegiatan saya. Akhirnya saya tidak bisa nunda karena ini berhubungan juga dengan undangan wali murid kemarin itu gitu loh. Nggih. Nah, akhirnya daripada saya mengorbankan wali murid mundur-mundur terus, saya nanti kan malah tidak dipercaya warga gitu loh. Betul, Bu. Nah, akhirnya saya pilih yang Kusra, saya kirim satu guru, sudah selesai semua. Tuh, April. Ibu ya. Ya, rada abot ya. Tadi Iya, Kak. berat, Bu. Berarti berat Bu ya, tugas sebagai kepala sekolah dan bagaimana cara pengambilan keputusannya, Bu ya. Iya, tapi kita Bu. Untungnya ada modal di guru penggerak dulu bagaimana memutuskan itu kan ada contoh-contoh kasus kita nyontohi oh berarti begini begini berarti ini begini gitu Bu. Iya. Untungnya ada modal itu kan. Iya. Tadi saya lupa, mohon maaf Bu, tadi saya lupa. Bu Eni itu dari lembaga mana, Bu? Kepala sekolah dari SD mana? Saya lupa berarti Iya, Bu. kebetulan saya dari mulai bulan September itu Bu 2023 nggih Bu nggih dipercaya menjadi KS SDN Wangkalwetan Kejayan. Sebelumnya saya dari guru informatika Bu
di SMPN 1 Winongan. Itu Pak ya. Berarti ada usaha untuk penyesuaian dari SMP ke SD Bu ya. Sangat sangat sekali effort usahanya. Iya. Nah, mohon maaf Bu, saya lanjutkan Hmm. pertanyaan wawancara yang tadi ya Bu untuk Nggih, monggo monggo. pertanyaan yang ketiga nggih Bu. Langkah-langkah Nggih. atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa prosedur yang saya lakukan, langkah-langkah ini yang saya sesuaikan, saya selaraskan dengan apa ya, kegiatan-kegiatan di UPT maupun di dinas, Bu. Jadi yang pertama adalah konsultasi dengan sesama rekan sejawat. Berarti konsultasi dengan para KS-KS di lingkungan tempat saya, di Gusla saya atau di kecamatan gitu, Bu. Nah, yang kemudian yang kedua, konsultasi juga dengan pengawas di lingkungan kecamatan. Jadi kalau misalnya saya punya program gini, Pak, ini gimana, 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 saya punya permasalahan gini, gimana itu. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan K3S tentunya kan hierarkinya di situ saya ikuti gitu loh, Bu. Kemudian setelah K3S baru kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru di lembaga saya. Jika memang diperlukan saya berkoordinasi dengan warga setempat ya, akhirnya setelah berkoordinasi dengan guru ya saya perlukan dengan warga setempat gitu. Itu Bu April. Oke, jadi seperti itu Bu nggih. Lanjut Bu Iya, nggih. Pertanyaan keempat Bu. nggih monggo. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah sebetulnya kan saya enggak berani juga memutuskan sendiri kan, Bu. Ada kalanya kita memang harus putuskan sendiri, kemudian ada kalanya yang memang harus ada koordinasi. Yang paling efektif adalah saya lakukan gerak cepat dengan apa? Langsung saya koordinasikan dengan Bapak Ibu guru, langsung rapat dewan guru, kemudian permasalahan seperti ini. Nah, hasilnya itu adalah menjadi keputusan bersama. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan nantinya gitu loh, Bu. Jadi langsung ketika misalnya kemarin ada lomba OSN, FLSUHN, hasil dari rapat K3S langsung saya sampaikan mendadak, langsung saya buat rapat seperti ini, gimana Pak? Kita solusinya dengan langkah seperti ini, mempersiapkan apa saja, langsung sudah. Nah, ini saya Bu, ini yang seperti ini sudah. Berarti Tuh. dikumpulkan, dirapatkan bersama, lalu dibagi tugas gitu Bu ya untuk Iya. mendapat solusi. Jadi rapat bagi tugas seperti ini, jenengan apa, nanti bagian apa, butuh apa aja. Kemudian jenengan apa, ini butuh apa aja gitu. Apa yang penyanyi solo apa, butuh apa. Nyanyi saja Bu ini ya sudah, itu aja sudah. Iya, saya Bu. Baik Bu, Iya, saya lanjutkan untuk pertanyaan kelima Bu ya. iya, Hal-hal monggo. apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangannya itu pada saat kita punya dilema etika ini Bu ya, ada beberapa guru yang meminta saya itu untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan tergesa-gesa, dengan emosi gitu loh, Bu. Itu tantangan buat saya. "Oke, Bu, cepetan, ini harus begini." Tapi kan kita enggak langsung harus set gitu kan. Kadang-kadang harus perlu memikirkan dulu kan. Memikirkan apa? Iya, Dampaknya kan. betul Baik Bu. itu dampak jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang gitu loh. Iya, Apapun itu, ya boleh ini saya berkalimat seperti ini apa dampaknya, kan begitu. betul. Kemudian yang kedua, ketika ada beberapa guru yang belum puas dengan keputusan yang saya ambil, karena memang sebuah keputusan yang tidak bisa memuaskan semua orang gitu loh.
Jadi kalau misalnya keputusan itu hanya satu yang misalnya belum puas, ya sudah saya tinggal yang satu itu, yang lain go, kan gitu. Saya enggak Oke. memikirkan yang enggak apa ya, yang enggak setuju dengan keputusan saya memikirkan yang banyak setuju dengan keputusan saya itu tadi, gitu loh. Tuh, Bu Oke. April. Berarti voting dulu Bu ya. Pengambilan suara terbanyak. Kalau misalkan Nah, apa gitu tuh. langsung diambil. Nah, kalau satu enggak setuju, ngapain kita pikirkan yang satu itu? Yang Betul lain Bu. go, ya go, kan gitu, ah. Iya, betul sekali Bu. Ini. Lanjut nih Bu. Pertanyaan Gitu. berikutnya, pertanyaan keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung permasalahannya, Bu April. Kalau permasalahan harus segera terselesaikan, ya langsung kita selesaikan. Tapi kalau misalnya nanti bisa ditunda dengan jadwal, ya saya jadwalkan seperti saya misalkan jadwal rapat itu untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi rapat bulanan kan setiap bulan itu ada 2 kali rapat dalam 1 bulan itu untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang memang saya data terlebih dahulu kan. Jadi data-data permasalahan bulan kemarin saya tulis, saya data, kemudian saya rapatkan di 2 kali dalam 1 bulan itu. Saya memang jadwalkan itu. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang memang harus urgent kita selesaikan ketika misalnya, oh ini ada masalah Bu, ada harus segera membuat ini. Ya sudah, dibuat aja sudah Pak. Tapi ini enggak ada ya, seperti ini ya, ini gini aja sudah Pak. Nah, itu kan tanpa harus koordinasi harus kita selesaikan. Tapi itu juga koordinasi dengan satu orang itu aja ya sudah, go gitu aja. Bu ya. Nggih, gitu Bu. Terus, lihat jenis itu ya Bu ya, kasus-kasusnya. Permasalahannya nggih kasusnya. Iya. Kalau memang kasus hanya saya dengan bendahara operator bus bisa terselesaikan ya sudah 2 ini. Kala itu juga, tapi kalau misalnya permasalahan-permasalahan kemarin kita buat jadwal dijadikan apa? Evaluasi dalam kegiatan rapat gitu loh. Jadi saya buat jadwal juga. Oke. Kan Bu. Oke. Lanjut nih Bu, pertanyaan ketujuh. Oh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah saya tentunya adalah ya beberapa dukungan dari Bapak Ibu guru tentunya. Jadi Bapak Ibu guru ada dukungan, kemudian murid juga mendukung, kemudian warga juga mendukung. Itu adalah yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Seperti contoh misalnya, "Oh, gini aja Bu, kita buat begini, warga minta begini." Itu mempermudah saya juga kan gitu. Jadi dilema etika sudah bisa terselesaikan gitu. Itu Bu April. Halo? Nggih, Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Nggih. Izin, nggih, Bu, pertanyaan terakhir dari 7 pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Nggih nggih, monggo. Yaitu gini, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapatkan adalah memutuskan segala sesuatu itu tidak bisa dengan memang terburu-buru, harus memang betul-betul kita pikirkan
dampaknya, dampak itu apakah itu dampak jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan juga perlu kita memikirkan kalimat-kalimat yang terbaik yang nantinya bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena ternyata Bu April, kalimat itu juga bisa menentukan bahwasanya bisa juga menggiring opini juga kan. Nggih, Mereka bisa menerima keputusan kita atau tidak gitu loh. betul. Jadi kita harus benar-benar pandai mengatur bahasa, mengatur kalimat sehingga personil-personil kita itu akan setuju dengan keputusan yang akan kita buat gitu loh. Nggih. Nah, itu yang bisa saya pelajari selama ini. Oh, berarti saya harus begini, berarti kalimat saya harus begini supaya Bapak Ibu nanti bisa mendukung saya. Sampai seperti itu loh Bu April. Iya. Jadi semuanya itu ternyata berpengaruh, baik itu Urusan apa kata-kata Bu ya. iya, apakah itu keputusan kita itu terlalu terburu-buru itu juga Iya. berpengaruh. Kadang saya ditelepon mungkin begini, "Bu, ini ya begini, Bu." Oh iya, pas saya ditelepon pas kondisi mungkin saya juga pas sibuk, ternyata juga berpengaruh, "Bu, ini nanti enggak saya berikan dulu ya." "Oh iya ya, jangan dulu." Misalnya begini. Ternyata ada salah satu hati yang tersakiti. Aduh, saya Iya. langsung gini, aduh ternyata berpengaruh juga ya ketika kita memutuskan terburu-buru gitu loh. Iya. Harus tenang dulu pikirannya. Ah, ternyata harus kita tenangkan dulu, betul-betul kita Iya. mikir, tidak boleh langsung, "Oh iya ya wis, oh iya, iya enggak apa-apa." Gitu-gitu itu ternyata berdampak sekali gitu loh. Nggih, Bu. Berarti ini kesimpulannya yang bisa Ibu ambil ya, Bu ya, dari Hmm, eh, pengalaman Ibu itu berarti untuk mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru, harus iya. menggunakan itu kata-kata yang tidak menyinggung seseorang atau salah satu pihak dan harus Betul. dipikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya seperti itu, Bu. Nggih. Iya, dampaknya apa sih kalau saya bicara gini gitu loh. Iya. Oh, opo nanti akan berakibat seperti ini, nanti begini, harus juga tahan emosi juga. Waduh, luar biasa sudah. Kita harus bisa berkekuatan avatar ya. Jadi bisa Iya, Bu. menaklukkan angin, Iya. menaklukkan api, bumi, luar Apalagi biasa. itu ya Bu ya, apalagi kalau misalkan di sekolah ada masalah ini, di rumah ada masalah ini, di Iya, benar betul. Kita luar ada harus masalah ini. kontrol emosi kan. Iya, harus segera dinetralkan agar dalam mengambil keputusan itu kita tidak salah Nah, langkah. untungnya ada teknik stop yang kita dapat itu ya. Nggih. Nggih, Bu. Semua pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah Sama-sama membantu. Mbak April, semoga bisa Nggih. membantu. Sukses selalu ya. Semangat Nggih. ya. Nggih, terima kasih Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu malam-malam. Nggih, Terima kasih. sama-sama Mbak April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.